Shalom adik-adik, selamat datang di Lewi Kids Ministry Online Service. Wah, ada adik-adik yang baru pertama kali join nih. Kak Egy ucapkan welcome home. Jangan lupa ya, subscribe channel Lewi Ministry. Oh ya, minggu ini juga kita ada kuis Alkitab loh. Jadi pastikan adik-adik nonton dari awal sampai akhir. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita siapkan hati kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah berikan kami kesehatan sehingga kami masih boleh ada Tuhan sama-sama beribadah dengan teman-teman kami yang lainnya. Tuhan, kami siapkan hati kami, telinga kami Tuhan, kami juga memuji menyembah Tuhan Yesus dengan antusias. Tuhan Yesus berkati ya dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua adik-adik yang siap dan semangat untuk beribadah, sama-sama katakan amin. Selamat beribadah. Masih semangat di nama Tuhan.
mau gerakan semua badan kita ya. Ya Kak. Ya. Kita mau gerakan tangan kita di karya ke depan ke belakang buat Tuhan Yesus. Siap. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Mana nih gerakannya kayak gini, masih ingat belum semangat nih karya? Coba sekali lagi ya, sekarang pinggulnya. Pinggulku ke kanan, pinggulku ke kiri, pinggulku ke kanan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sekarang badannya lompat semua ke depan yuk. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Musik puji nama Tuhan. Sekarang kita coba apa lagi ya karya? Apa ya? Kepala gimana Kak? Boleh. Iya. Kepalanya ke kanan dulu. 1, 2. Kepalaku ke kanan, kepalaku ke kiri, kepalaku ke kanan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Pundaknya ke depan yuk semua. Pundakku ke depan, pundakku ke belakang, pundakku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sambil bertepuk tangan, sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Yeay. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Saya Kegi. Yes, aku juga. Kalau gitu kita mau nyanyikan lagu KASIH. Tepuk tangan tuh semuanya dong. Siap ya yang di rumah. Pakai gerakan semuanya yuk. KASIH, KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih, KASIH. KASIH, KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih itu
Adik-adik, saatnya kita menyembah Tuhan Yesus. Adik-adik boleh duduk dengan baik tempatnya. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Mama Papa tetap dampingin adik-adik ya. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita. Katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sekali lagi sama-sama katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Adik-adik di rumah boleh angkat tangannya tinggi-tinggi yuk. Katakan kau beri yang ku pinta Tuhan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa
Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, sekali Christ is enough. Hallelujah. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need, everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Everything I need. Everything I need. Everything I need is in you. Everything I need. Mari adik-adik, kita lipat tangan. Kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami bersyukur untuk setiap pujian, untuk setiap penyembahan, untuk setiap waktu kami boleh menyembah dan memuliakan Engkau. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam dekat Engkau Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Berbicaralah ya Tuhan, biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Indri. Yuk, sudah ya duduk manis, siapkan sikap adik-adik untuk mendengarkan firman hari ini. Adik-adik, hari ini Kak Indri mau bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah, cerita ini terambil di Alkitab di Yohanes 13 ayatnya pertama sampai 17. Sebelum kakak masuk ke cerita, kakak mau tanya ke kalian, apa ciri-ciri seorang raja? Ayo sebutkan. Betul, pastinya pakai mahkota. Terus dia pasti memimpin suatu kerajaan. Satu lagi, dia pasti banyak sekali pelayan-pelayannya. Dia mau makan dilayani, dia mau bepergian dilayani, pokoknya serba dilayani. Nah adik-adik, Tuhan Yesus saat ini memberikan contoh keteladanan. Yuk kita dengarkan sama-sama ya. Nah di ayat ini bercerita tentang pada saat itu sebelum Paskah, Tuhan Yesus dan teman-temannya akan mengadakan perjamuan. Tuhan Yesus tahu adik-adik, dia hanya sebentar lagi ada di dunia ini. Nah, pada saat Tuhan Yesus berkumpul dengan teman-temannya, iblis membisikkan sesuatu adik-adik ke Tuhan Yesus. Bahwa salah satu muridnya, Yudas Iskariot, akan menyerahkan beliau. Nah, adik-adik, setelah itu Tuhan Yesus memperhatikan murid-muridnya. Murid-muridnya itu sibuk dengan
perjamuan itu adik-adik. Pada zaman Tuhan Yesus ada suatu budaya bahwa pada saat perjamuan ada orang yang membasuhkan kaki para tamunya sebelum masuk ke dalam rumah. Tuhan Yesus melihat murid-muridnya sibuk hanya menyiapkan makanan. Lalu Tuhan Yesus berdiri adik-adik. Dia meletakkan jubahnya untuk melayani, membasuh kaki-kaki para tamu pada saat itu. Pertama kali Tuhan Yesus membasuh kaki muridnya adik-adik. Tuhan Yesus mengambil kain lenan. Kain lenan itu adik-adik untuk seperti sekarang lap itu adik-adik. Nah, Tuhan Yesus mengambil kain lenan lalu langsung diikatkan di pinggangnya. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil suatu baskom diisi dengan air. Satu persatu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Adik-adik bisa bayangkan seorang Tuhan Yesus, Raja kita, membasuh kaki murid-muridnya adik-adik. Setelah itu pada saat membasuh kaki murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata, "Saat ini betul aku seorang guru dan aku seorang raja. Tapi apa yang aku lakukan, engkau juga harus lakukan." Nah adik-adik, di firman saat ini Tuhan Yesus mengajarkan kita suatu keteladanan. Tuhan Yesus yang seorang raja menciptakan dunia ini, tapi dia rela melayani dengan membasuh kaki murid-muridnya supaya kaki murid-muridnya menjadi bersih adik-adik. Nah adik-adik, kakak mau tanya, kalian kan saat ini sedang di rumah, pasti bisa melihat ya kesibukan mama yang ada di rumah. Adik-adik bisa membantu mama kalian. Contohnya bersih-bersih rumah setelah selesai belajar. Atau bantu mencuci piring. Apapun adik-adik yang bisa adik-adik bantu untuk melayani atau membantu mama di rumah. Jangan merasa, aku kan di rumah belajar, nggak perlu ngapa-ngapain dong gitu. Nggak usah begitu ya adik-adik. Adik-adik bisa membantu orang tua di rumah selama sekolah di rumah saja. Kalian menjadi berkat di rumah. Mama pasti senang melihat adik-adik menjadi anak yang rajin di rumah. Nah itu firman hari ini adik-adik. Sebelum kakak tutup, kita ada ayat hafalan. Ayat hafalan di bulan November ini adik-adik. Siapa yang masih ingat? Wah hebat. Yuk kita sebutkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita terambil dari Amsal 18 ayatnya ke-12. Yaitu bunyinya, tinggi hati mendahulukan kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahulukan kehormatan. Nah adik-adik, kita tutup firman ini dengan berdoa ya. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Tuhan Yesus memberi contoh kepada kami untuk rendah hati dalam keteladanan-Mu Tuhan. Kami bisa melayani sesama kami, tapi yang terutama kami harus tetap berdoa kepada-Mu dan kami senang membaca firman-Mu Tuhan. Biarlah kami semua menjadi anak-anak yang menyenangkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami bersatu hati untuk berdoa bangsa dan negara kami. Tuhan mau pulihkan bangsa dan negara kami supaya terlepas dari COVID-19 Tuhan Yesus. Tuhan juga memberikan kesehatan dan perlindungan sempurna untuk Bapak dokter, suster yang melayani orang-orang yang sedang sakit di rumah sakit Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati pekerjaan dan usaha mereka. Biarlah di situasi yang sulit ini Tuhan tetap menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah saat ini. Berkati kami, selalu jagai kami terus Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Lewikis, waktunya kuis Alkitab. Pasti dong Lewikis sudah menanti-menanti. Siapkan ya alat tulisnya, kertas dan alat tulisnya. Kaulan akan bacakan untuk Lewikis kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Berikut pertanyaannya.
1. Siapakah nama bapak yang memarahi Raja Daud ketika di Baharim? 2. Siapakah nama pangeran yang menjadi sahabat Daud? 3. Siapakah nama kepala pengawal Raja Mesir yang membeli Yusuf? 4. Cerita Yesus membasuh kaki murid terambil dari kitab apa, pasal berapa, dan ayat berapa? 5. Kirim video adik-adik menghafalkan ayat hafalan di bulan November. Saat ini kawan akan bacakan pertanyaan untuk Lewi Kids kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. 1. Siapakah nama pengawal Raja Daud yang ingin menghukum Simei sebanyak 2 kali dan apa alasannya? 2. Siapakah nama raja yang iri hati kepada Daud? 3. Ceritakan kenapa saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf. 4. Cerita Yesus membasuh kaki murid-muridnya terambil dari kitab apa, pasal berapa, dan ayat berapa? 5. Kirim video adik-adik menghafalkan ayat hafalan di bulan November. Nah, sekarang waktunya untuk adik-adik toddler. Adik-adik bisa ikut serta dalam lomba mewarnai. Berikut gambarnya. Oke, selesai sudah pertanyaan dan lomba mewarnainya. Adik-adik bisa kirim jawaban kuis Alkitab dan hasil mewarnai ke nomor WA di 081213159443 hari ini paling lama jam 5 sore. Buat adik-adik yang mau memberikan persembahan terbaiknya bisa scan barcode QR tertera di layar berikut ini. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah dari awal hingga selesai. Tetap setia ya mengikuti Lewi Kids Online Service. Sampai ketemu minggu depan di ibadah online service. Tuhan Yesus memberkati.